Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan terkait mata kuliah kerja praktek. Di sini kami beranggotakan yang pertama, saya sendiri Rangga Dwi Pamungkas, NIM-nya 20101140024 dari Teknik Informatika kelas 06 TPLE 012. Nah, di sini kami akan, mempresentasikan terkait judul kami mengenai instalasi jaringan lokal network dan device monitoring system SD Islam At-Taqwa berbasis web. Adapun, poin-poin pembahasan yang kami sampaikan nantinya yaitu pertama terkait latar belakang penelitian pada sekolah SD Islam At-Taqwa. Nah, yang kedua rumusan masalah, pada penelitian di SD Islam At-Taqwa. Yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, dan yang kelima landasan teori. Nah, selain itu nanti kami akan menjelaskan bagaimana implementasi aplikasi yang sudah kami buat. Oke, lanjut ke mengenai latar belakang. Oke, selanjutnya mengenai rumusan masalah. Selanjutnya tujuan penelitian. Oke, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait perancangan instalasi jaringan. Nah, ini, poin itu berkaitan dengan apa yang, sudah disampaikan teman saya, terkait rumusan masalah.
bagaimana sih, pemantauan jaringan itu. Nah, yang kedua, apakah, dari perancangan sistem yang baik ini akan membantu, dan memudahkan pihak sekolah gitu. Nah, di sini kita buat, topologi sederhana yang kami buat di sekolah SD Islam At-Taqwa. Nah, di sini nih kita ada 2 penyedia jasa internet atau sumber internet. Ya, setelah itu, router yang kita nanti akan monitoring atau manage, ada switch dan akses point untuk setiap kelasnya nantinya. Nah, ini layout bagaimana denah terkait, eee, penempatan akses point di setiap kelas atau agar dapat ter-cover untuk koneksi internetnya. Nah, itu yang di bawah itu ada lantai 2. Itu titik-titiknya ada kelihatan 1, 2, 3, terus di lantai 1 ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu. Nanti di sini, dengan rancangan ini kami harapkan untuk area bisa dapat terkoneksi internet. Nah, selanjutnya, mengenai rancangan sistemnya. Nah, di rancangan sistem ini, untuk posisi sistemnya tuh di mana sih? Nah, ini, ada tuh, server yang saya beri nama web base. Nah, dashboard monitoring, cloud server. Nah, ini untuk struktur sistemnya untuk bisa, ngambil data, pemakaian internet yang ada di lokasi tersebut atau SD Islam At-Taqwa, seperti ini. Nah, sebelum ke pertanyaan kami akan, memberikan contoh aplikasi yang sudah kami buat mengenai sistem, device monitoring pada SD Islam At-Taqwa. Nah, di sini kami, membuat dengan framework Django, yang di mana basic programming-nya itu Python. Oke, langsung aja kita coba. Nah, jangan lupa kita aktifkan exam-nya dulu untuk Connect database-nya. Setelah itu, kita masuk ke foldernya dengan nvc env script activate. Nah, ini untuk mengaktifkan ke environment untuk aplikasi ini. Nah, setelah itu kita masuk ke folder dashboard. Nah, dashboard ini kita jalankan aplikasinya. Nah, untuk perintahnya Python manage py run serve. Nah, situ tuh starting development server at http. Nah, kita tinggal copy aja terus buka halaman webnya. Nah, untuk halaman login kita buat seperti ini. Nah, kita coba login agar dapat bisa masuk ke halaman dashboard. Nah, di dalam dashboard begini untuk tampilannya, ada komponen yang dimana dashboard info dan device untuk menambahkan perangkat. Nah,
di sini komponen itu ada add device. Nah, add device ini untuk menambahkan target koneksi ke tujuan router di sini. Jadi nanti kita bisa tahu nih penggunaan oke, kita karena sebelumnya kita udah buat untuk IP-nya dan contohnya itu ini untuk menu editnya. Nah, di edit ini ada namanya router name. Nah, ini opsional. Ada router IP. Nah, router IP ini point to point atau get tujuan IP public. Nah, kalau misalkan sistem ini terhubung langsung dengan router, nah kita bisa gunain router IP privat point to point. Nah, kalau misalkan kita menggunakan sebagai cloud, ini kita tinggal tembak dengan IP public. Nah, untuk lokasi ini opsional. Nah, username dan password itu untuk bisa masuk ke router tersebut. Nah, ini jadi user dan password ini yang udah tersetting di router ini kita masukkan nih di sistem ini. Jadi user dan password untuk masuk ke ini tuh apa gitu. Nah, itu contohnya. Karena di sini kita udah buat user dan password. Nah, maka nanti apabila berhasil untuk tampilannya nanti seperti ini. Jadi penggunaan bandwidthnya kita bisa lihat nih untuk upload maupun download. Nah, sini kita bisa lihat nih untuk 30 menit yang lalu atau 1 jam yang lalu atau 24 atau 7 hari yang lalu bahkan 1 bulan yang lalu. Nah, itu contoh output dari ketika sudah lakukan add device. Nah, untuk add device itu sendiri tampilannya seperti ini. Nah, ini seperti halnya yang tadi edit device. Tuh, router name. Semisal kita buat kerja praktek. Nah, tuh example IP-nya, ini IP tujuannya. Kita contohkan semisal lokasinya Pamulang. Name-nya kita contohkan saja Arif. Nah, otomatis konfigurasi tersebut di save datanya. Nah, nanti akan otomatis ke halaman dashboardnya gitu. Nah, di sini kita bisa tahu 2 device yang udah terregister. Nah, jadi tinggal nantinya kita cari tuh name yang kita sudah buat. Nah, nanti otomatis ketika udah 5 menit dan dari router itu ada pemakaian, maka nanti di sini dalam bentuk graf gitu. Maupun CPU-nya. Kayak contohnya seperti ini. Gitu. Nah, dengan begitu kita bisa infokan terkait graf pemakaian ini ke pihak sekolah atau ke pihak yang berwajib. Oke. Mungkin seperti itu untuk implementasi aplikasinya. Kita akhiri ya, Mas Arif. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.